Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan melanjutkan dari tutorial 1 mengenai RISA 2D Educational. Kali ini saya akan membahas mengenai balok cantilever. Kalau kemarin kita membahas mengenai balok sederhana dengan perletakan sendi dan roll, kali ini kita akan membahas mengenai balok cantilever. Di A itu kita jepit, kemudian diberi gaya, beban terpusat 4 kN, dan beban merata itu 1,5 kN per meter. Nah, hampir sama pengerjaannya seperti video sebelumnya. Jadi di sini saya jelaskan dulu untuk video yang kemarin dan video yang ini, untuk kondisi balok yang kita gunakan itu masih statis tertentu, artinya ada 3 perletakan yang kita gunakan. Nah, kalau kita lihat dari video sebelumnya, itu untuk balok sederhana, jadi di sini dengan sendi dan roll, di mana sendi ini dikekang arah horizontal dan vertikal, namun di sini masih ada momen. Kemudian di sini untuk di B itu roll dikekang secara vertikal, tapi untuk horizontalnya dia masih bisa bergerak. Artinya ada 3 perletakan. Sedangkan untuk balok cantilever di sini kita jepit, artinya di sini tidak ada rotasi yang terjadi. Kemudian translasi arah X dan Y juga tidak ada untuk balok cantilever. Langsung saja untuk RISA, kita buka RISA. Nah, jadi di global sudah saya atur dengan nama balok cantilever, sectionnya 2. Kemudian di units kita menggunakan standar matrix dengan kilonewton dan panjangnya meter. Nah, join koordinat, jadi di sini kita menggunakan 5 grid dan join koordinat. Selanjutnya kita join koordinat. Join koordinat kita mulai dari titik yang A. Titik A kita buat 0,0. Nah, kemudian di sini di C itu 1, 0. Di D itu 2, 0. Dan di B, di titik B ini itu 4, 0. Nah, selanjutnya untuk boundary condition, karena boundary condition itu jepit di A, hanya ada jepit di A, maka perletakannya di A. Untuk X itu kita fixkan, Y kita fixkan juga, dan untuk rotasi kita fixkan, karena pada jepit itu baik arah translasi X, Y maupun rotasi itu semuanya dikekang. Nah, selanjutnya untuk member kita namakan sesuai object yang telah ada pada soal. Jadi A, C, dari A sampai C, kemudian C, B, C sampai D, dan DB, D ke B. Nah, selanjutnya kita tambahkan beban. Beban terpusat kita menggunakan join load. Join load itu pada titik C sebesar minus, karena arahnya ke bawah, 4. Kemudian distribusi, beban distribusi merata pada batang di B dengan arah minus 1,5 sampai minus 1,5.
Nah, setelah semua selesai, maka bisa kita running dengan tekan solve. Nah, maka kita bisa mendapatkan reaksi perletakan. Join reaksi itu sebesar 7. Kemudian bisa kita perbesar lagi. Nah, setelah kita perbesar, maka ini untuk gaya normal. Jadi gaya normal sebesar, tidak ada gaya normal karena tidak ada gaya horizontal yang bekerja pada sistem ini. Kemudian untuk geser itu terbesar 7 kN. Kemudian ini untuk momen minus 13. Artinya akibat dari beban ini, beban terpusat dan beban ini beban terpusat dan beban merata ini mengakibatkan momen sini paling besar, artinya dia melendut ke arah sini. Nah, sekarang saya akan bandingkan hasil yang didapat dari RISA dengan MATLAB. Saya akan buka MATLAB. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan MATLAB. Jadi MATLAB ini salah satu program yang digunakan untuk membahasakan suatu program komputer ya. Prinsipnya sama seperti Excel, namun di sini menggunakan bahasa seperti bahasa pemrograman. Nah, listing program ini telah saya buat, nanti bisa di-download pada link deskripsi, akan saya lampirkan. Jadi cara pakainya itu kita copy aja, kemudian kita paste di command Windows. Nah, maksud dari gambar ini akan saya jelaskan. Jadi cara kita memanggil function. Untuk function ini kita masukkan A, itu kita buat A itu sepanjang D dan B dan D, kemudian D ke C itu B, dari C ke A itu C, dengan nilai 2, 1, 1, kemudian P sebesar 4 kN dan Q itu 1,5. Kita tekan enter. Nah, maka setelah kita enter, kita dapat grafik gambar bidang momen yang didapat dari hasil MATLAB, running MATLAB. Jika kita bandingkan hasil running MATLAB ini dengan hasil RISA kita sebelumnya, maka kita dapat di sini untuk nilai momen ini minus 13. Jadi di sini minus 13 dan di sini minus 6. Selanjutnya untuk ini untuk momen. Untuk geser 6, 7. Kemudian ini 3. Antara rentang 2 dan 4 ini 3. Untuk lebih jelasnya lagi bisa kita lihat dari output tabel yang ada pada MATLAB. Nah, jadi untuk nilai pasti dari grafik MATLAB sebelumnya bisa kita lihat dari data keluaran. Jadi data keluaran itu berupa reaksi perletakan yang ada di A itu sebesar 7 kN. Kemudian nilai X1, jadi nilai X1 ini gambarnya X1 itu untuk batang BD, X2 itu untuk batang B
sampai C, dan X3 itu dari B ke A. Nah, untuk nilai momen dan geser bisa kita lihat, jadi dengan interval. Ini untuk interval, ini untuk hasil dari momen, dan ini untuk geser. Jadi kalau kita lihat di sini untuk momen ya, ini minus 13. Di sini untuk batang CA itu minus 13, kemudian minus 9,5, ini minus 6. Minus 6 di sini, pertengahan sini ada minus 9,5. Kemudian di atasnya lagi itu ada minus 6, minus 3, dan dari sini di tengah sini ada minus 4,5. Nah, jadi secara keseluruhan artinya baik menggunakan MATLAB ataupun dengan RISA itu hasilnya sama. Jadi saya tekankan lagi untuk MATLAB ini, untuk listing programnya bisa di-download di link deskripsi. Dan untuk MATLAB hanya bisa digunakan untuk tipe soal yang cantilever dengan satu beban terpusat dan satu beban merata. Untuk angkanya bisa angka sembarang, namun untuk tipe contoh soalnya masih tetap hanya bisa untuk contoh soal seperti ini saja. Mungkin itu saja video tutorial kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin jika ada pertanyaan bisa di komen di kolom komentar. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.